Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas kepada kita, kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari'ah kita yaitu Bunda Yuni. Tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah sampai orang-orang yang beriman melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua di antaranya yaitu mengolok-olok atau merundung serta mencela sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini saya kembali menyapa Anda dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Sebagaimana biasanya di acara ini kita akan sama-sama mendapatkan pencerahan, mendapatkan semangat iman, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita agar senantiasa dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Tentu pada kesempatan ini senang sekali saya sudah bersama dengan dua guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu Ustadz Haji Ahmad Samsul Ma'ariful Ilmi. Dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz Husaini, Ustadz Ahmad sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap Ustadz ya untuk menyampaikan tausiah hari ini ya? Siap. Siap insya Allah. Baik. Tentu tak lupa saya menyapa bunda-bunda yang Masya Allah hari ini semangat sekali antusias untuk menerima tausiah pada kesempatan ini. Kita sapa bersama bunda-bunda dari Jamaah Masjid Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam.
Masya Allah, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat semua Bunda ya. Masya Allah, hari ini kita bisa bertemu dan insya Allah mendapatkan pencerahan dari para guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik pemirsa, hari ini Alhamdulillah saya berkesempatan berada di Masjid Ihya Ulumuddin Kota Banjarmasin dan tentunya sudah tak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita pada kesempatan ini. Sebagaimana yang di awal tadi dibacakan oleh qori'ah kita Bunda Yuni, beliau menyampaikan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, janganlah sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu bagaimana agar kita terjauhkan dari tindakan-tindakan mencela dan mengolok-olok sesama. Langsung saja kita mintakan yang pertama kepada Ustadz Ahmad untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la khalla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahilin radiyallahu anni wa antum baqala radiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qauman min qaumin asa ayakuna khairan minhum. Wa qala habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayyu muslimin afdal? Qala man salima muslimi min lisanihi wa yadihi. Au qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar dan memperhatikan bagaimana ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jamaah TPRI Banjarmasin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala yang dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditanya Abu Musa, wahai Rasulullah, Islam seperti apa yang paling terbaik? Dijawab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selamat, Muslim yang menjaga daripada lisannya dan tangannya. Janganlah mulut kita dijadikan sebagai cacian, hinaan, mencela orang lain. Itu bukan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad jangan pun manusia, makanan pun tidak boleh dihina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lagi kita sesama orang Islam, sesama bernegara Indonesia, selayaknya tidak pantas kita mencaci, mencela saudara kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih ada cacian, ada hinaan? Karena ada sifat rasa lebih, ada sifat kesombongan yang mana mencela, mencaci, membuli orang lain. Padahal kita semua hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Mulut kita jadikan untuk memuji ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Quran sudah menjelaskan. La yasar qauman min qaumin. Janganlah kita mencela, mengolok golongan, geng, partai beda dengan kita, tidak boleh kita dicela. Asa ayakuna khairan minhum. Barangkali yang kita cela lebih baik dibandingkan kita, lebih bagus dibandingkan kita. Oleh karena itu
jagalah mulut kita, jagalah bicara kita, jangan sampai mencela, mencaci orang lain. Itu semua kenapa? Karena pergaulan, yang mana pergaulan ini sudah jauh daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencela orang lain, tidak boleh kita mengecilkan orang lain, tidak boleh kita menghina daripada orang lain. Hakikatnya semua ciptaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Medainnya, ulahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bila orang itu mencela, sama mencela ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana taubat orang yang mencela, mencaci, membuli, menghinakan orang lain? Itu wajib minta ridho, minta halal atas orang yang kita caci. Tidak boleh, ya Allah ampuni ulun, tapi mulutnya masih menghina orang lain. Itu belum taubatnya, karena dosa dengan makhluk ini lebih sulit dibandingkan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sama Allah kita cukup bertaubat, meninggalkan, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau lawan manusia tambah satu, minta ridho, minta halal. Mungkinlah pian ulun menyambati pian tadi, mungkinlah itu. Kada mungkin, malah jadi berantem kita. Jadi gimana? Sudah minta ridho, minta halal, sudah hai. Jangan disambat, ulun menyambati pian tadi ini. Cagaran. Sarik berkelahi, berantem jadinya. Sudah. Jadi jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita membuli, meremehkan orang lain. Barangkali orang lain itu lebih mulia dibandingkan kita. Banyak cerita aslafun soleh, cerita orang-orang soleh itu sudah biasa. Goyatun nas la tudrok. Seluruh dunia memuji kita mustahil. Ada pro, ada kontra. Ada yang senang, ada yang benci. Kitanya yang jangan sampai mencaci, menghina orang lain. Sampai-sampai riwayat daripada Abu Hurairah, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakun li khairan aw liyasmut aw kama qala. Orang yang beriman dan percaya hari kiamat, bila dia ngomong yang baik, bila dia bicara yang bagus, bilanya kada bagus atau tidak sesuai dengan keinginannya, yasmut, diam. Jangan sampai mulut kita mencaci orang lain. Sampai-sampai hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang menjaga baina lahya ini, kalau bahasanya sesengot lawan janggut atau dua wihang, berarti mulut. Adman, dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Jadi kebanyakan di kitab itu dosa di mulut ini banyak. Hina orang, meremehkan orang, mencela orang, sombong, ria, beranggapan dirinya yang mulia, itu yang paling tidak disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang bicaranya baik, menandakan hatinya bagus. Al-lisan turjumatu qalbi. Lisan ini bahasa Banjarnya cocorong. Wadahnya hati, corongnya mulut. Kalau ingin mengetahui orang itu baik, lihat bicaranya. Bicaranya bagus, sopan santun, gak ada celah orang, gak ada hina orang. Menandakan hatinya bagus. Tapi kalau mulutnya sumpah serapah, celah sana sini, hina orang sana sini, itu menandakan hatinya kotor. Jadi mulut ini menandakan bagaimana hati seseorang. Adz-dzahir tadullu ala batin. Bila zahirnya bagus, menandakan batinnya bagus. Bilanya orangnya bagus, menandakan isinya pun bagus. Jadi berbenahlah hati kita, mulut kita, jangan ada menghina orang lain. Kita tidak tahu
orang yang kita cela, orang yang kita hina mungkin akan membantu dan menolong kita di kemudian hari. Kita wallahu alam. Siapa yang tahu? Lah oleh karena itu siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, udah puji aja. Jangan sampai mulut kita untuk mencaci dan menghina orang lain. Hasilnya bilanya orang bagus bicaranya menandakan bagus juga hatinya. Itu jangan bisa menyampaikan. Bismillah taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ahmad. Wah luar biasa ini Bu ya, karena tadi beliau menyampaikan ternyata Ustadz ya, Nabi saja jangankan orang Jarsidin, makanan pun tidak boleh dicela Ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini Bu, penting sekali kita untuk melatih mulut kita agar hati-hati dengan apa yang keluar dari lisan kita. Subhanallah. Ada banyak sekali catatan lunah, Masya Allah, lengkap Anda sudah menyampaikan. Nah kemudian akan kita sambung lagi dengan pemateri kita yang kedua, narasumber kita yang kedua. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita mendengarkan bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Ahmad, bagaimana pentingnya kita menjaga lisan. Bahkan tadi beliau juga menceritakan bagaimana Nabi SAW jangankan orang, jangankan manusia, makanan pun tidak boleh kita cela. Nah ini pentingnya agar apa? Agar kita benar-benar mampu menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bunda-bunda masih semangat? Ulun tes dulu semangatnya. Hari yang berkah, sejukkan hati. Hari yang berkah, sejukkan hati. Masya Allah, bunda, tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan, pencerahan dari Ustadz Ahmad berkaitan dengan Islam melarang bullying, Islam melarang perundungan sesuai tema kita hari ini. Dan beliau tadi sangat jelas sekali menyampaikan bagaimana pentingnya kita menjaga lisan kita, betul Bunda ya. Nah ini kita hati-hati sekali Bunda, karena dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga, bermajelis, kadang-kadang suka tidak sadar apa yang keluar dari lisan. Wah ini hati-hati sekali Bunda ya, Masya Allah. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan lagi ya segmen sesi yang selanjutnya bersama dengan Ustadz Husaini berkaitan dengan tema yang sama, betapa pentingnya kita untuk menjadi hamba Allah yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bullying atau perundungan. Silahkan Ustadz Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak gadis mandi di kolam, anak kucing kecebur di sumur, cakep juga. Yang semangat jawab salam, insya Allah dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama ulun banggakan, ulun muliakan akhina adinda Ustadz Haji Ahmad. Semoga beliau senantiasa juga dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga terus bisa berdakwah. Karena kita perlu generasi-generasi ke depan ya yang terbaik yang menyampaikan dakwah. Yang sama-sama juga ulun banggakan host yang ganteng Ustadz Ehza.
yang selalu membersamai hari yang berkah, juga pemirsa TVRI Kalsel di acara hari yang berkah, serta bidadari surga ya. Saya doakan semoga cepat masuk surga Ibu ya. Kok amin ya? Berarti mau, kalau amin berarti mau cepat ya. Baik Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik tadi ketika Adinda Ustadz Haji Ahmad menyampaikan apa yang tadi juga dibacakan Qari'ah surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Ini ramai sebetulnya. Kalau kita perhatikan di kalangan-kalangan umat hari ini, bahwa Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah ingatkan orang beriman. Jangan apa, ada 3 diksi di sini. Yang pertama sukhriyah, la yaskhar. Janganlah kalian mencela, janganlah kalian merendahkan, mengolok-olok. Ya, jangan merendahkan, jangan mengolok-olok. Kaumun min kaumin, satu kaum kepada kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang kalian olok-olok, yang kalian rendahkan, hinakan itu lebih baik daripada mereka. Apa yang pertama di sini? Jangan merendahkan, jangan mengolok-olok. Kenapa? Sebab mereka merendahkan, mengolok-olok. Satu adalah karena merasa paling bagus, at-ta'aziz, paling benar, paling hebat. Paling merasa, oh aku udah ngaji, aku udah ke pengajian, wah yakin aku paling bagus dah. Aku pandai baca kitab, oh insya Allah nggak akan terjadi berbuat maksiat. Oh itu di sebelah sana, wah itu. Alhamdulillah Ustadz ulun kada kayak itu. Alhamdulillah ulun kada hendak mencela, kada hendak menyebati, kada hendak menggibah. Sebab menggibah itu hilang pahala ulun, kada kayak acil nang sebelah sana, sama aja juga menggibah. Nah ini coba lihat ya Ibu, kenapa merasa diri paling baik? Ini yang mungkin kalau kita perhatikan, ternyata ini juga bisa menjangkiti atau penyakit ini bisa masuk kepada kita-kita yang di pengajian, yang di mana-mana ghibah muncul. Makanya yang kedua, kemudian diksi yang kedua apa? Wala talmizu, kalau yang kedua kan wala nisa nisain, janganlah ya perempuan juga mencela perempuan lain, asa ayyakunna khairan minhunna, kan gitu. Nah diksi yang kedua apa? Wala talmizu. Pernah mungkin hafal nih surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi lamziyah atau al-lamzu. Ada 2 kalau di ayat itu, ada al-hamzu, ada al-lamzu. Kalau al-hamzu itu lebih kepada perbuatan. Kalau al-lamzu lebih pada lisan. Nah hari ini kalau kita bicara perundungan, bullying, tahu bullying Bu? Bu tahu bullying? Tahu, oh mantap. Bullying itu apa? Bullying itu yang matanya itu ya? Oh itu juling ya. Bullying itu yang merundung. Hari ini bahasa perundungan itu bukan cuma lisan, bukan cuma bukan cuma ini, tapi di medsos. Maka kita sesalkan, kita prihatinkan, kita sedihkan hari ini di medsos, di WA, di mana-mana perundungan terjadi sehingga banyak kejadian, ada yang bunuh diri, ada yang sampai mati, ada yang meninggal dunia. Kenapa? Karena dia mentalnya jatuh. Jadi perundungan itu dari mulai anak-anak TK, SD, SMP, SMA terus sampai akhirnya mental anak-anak itu jatuh. Dan ternyata juga di kalangan kita yang dewasa juga kadang-kadang muncul. Maka itu Allah ingatkan, wail, celaka, neraka paling bawah, jurang neraka, orang yang binasa, wail. Siapa mereka? Likulli humazah, orang yang selalu mencela, pengumpat dengan sikap. Dengan sikap bisa melihat tetangga, di pengajian bisa. Datang kawan gincunya berot sebelah, gawil di gincunya aja berot sebelah. Nah, mulai sudah. Kadang-kadang misalnya ada kawan punya tas sama tasnya, wah paling tasnya KW, nih yang asli ini. Nah itu kan, itu termasuk perundungan. Dan kadang-kadang juga ada di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, tapi di sana, di sini insya Allah. Kededa Bu ya, insya Allah ya insya Allah. Nah, ulun yakin nih kan calon penghuni
surga yang insya Allah ulun doakan cepat masuk surga. Amin ya, jangan amin kan Bu ya. Nah baik Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah al-lamzu atau lamziyah, dengan ucapan, dengan lisan. Ucapan lisan yang menghina atau mengolok-olok orang lain, menganggap rendah orang lain. Kalau yang pertama karena dia merasa lebih hebat. Yang kedua ini kenapa? Karena dengki, kedengkian. Kalau yang pertama kan karena persoalan merasa iri dengki. Kalau pertama karena merasa hebat. Kalau merasa hebat ini penyakit bagi orang berilmu ahli ibadah. Makanya dulu iblis, tahu iblis Bu? Bu tahu iblis? Ada yang kenal iblis? Udah kenal Bu iblis? Ya, iblis itu pernah ngomong gini dengan Nabi. Kata iblis gini, ahlaktun nas bidzunub. Aku rusak manusia itu dengan dosa. Dibikin berdosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi dia rusak aku dengan apa? La ilaha illallah dan istighfar. Makanya Nabi perbanyak surah Nabi apa? Fa'aksiru minhuma, perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah, istighfar, banyakin kita ngucapin dua ini. Kenapa? Iblis hancur. Maka apa kata iblis Bu? Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku tahu yang demikian, bahwasanya tiap dia berdosa, bertaubat, diampunkan Allah, maka aku pun hancur. Karena Allah itu kan Maha Pengampunnya lebih banyak Bu. Tuhan punya nama, punya sifat 99. Itu terbagi dua, ada sifat jamali, ada sifat jalaliyah. Itu lebih banyak sifat jamalnya daripada sifat jalalnya. Pengampun, pemaaf, penyayang, pengasih, pemurah, pemberi rezeki, lembut dan sebagainya. Itu sifat Tuhan. Makanya selalu kedepankan bersemangat orang ngaji, jangan ditakut-takutani. Ini ditakut-takutin. Kalau misalkan kita berbeda paham, maka maafkan mereka. Kan kadang di majelis kita itu kadang-kadang kan ada nih, misalnya kalau sholat jamaah, misalnya nggak sama dengan kita, nggak mau merapatkan shaf dan sebagainya. Ya udah, mungkin dia ada sesuatu kenapa dia nggak rapatkan shaf. Walaupun Nabi suruh rapatkan shaf, bila tidak maka Allah akan perselisihkan hati-hati kalian. Nah, tapi kan ada yang orang tua mungkin dia kenapa jadi nggak mau. Ya udah, mohonkan ampun. Lalu apa? Maafkan mereka. Lalu gimana? Wasyawirhum. Lalu kita musyawarah, kenapa Bu tadi nggak mau merapat shaf? Kenapa begini? Jangan kasar kita sama orang lain. Kenapa? Kalau kasar dia akan lari. Ya gitu. Maka karena yang pertama tadi karena merasa hebat, ya, merasa ahli segalanya. Yang kedua karena dengki. Paling susah tuh dengki loh Ibu. Dengki paling susah. Lihat tetangga, ya dengki tadi, lihat tetangga beli TV, stres. Lihat tetangga beli mobil, stroke. Lihat tetangga kawin pulang, stop, mati sidin. Hendak juga kawin sidin. Cuma tadi dulu kawan. Kan janda udah lawas nih. Udah lawas jadi janda, pengen nikah kan. Sampai datang kalau ulun, kan ulun penghulu Bu. Ada yang datang ke ulun dulu waktu di Banjar Tengah. Ini masuk wilayah ulun dulu ya, Banjar Tengah ya. Nah waktu itu ada orang datang Bu ya, mau daftar nikah. Nikah di bulan, kalau nggak salah bulan November nikah. Suaminya mati, meninggal jiun, apalagi dead ya. Iya, berpulang lah gitu. Meninggal bulan Agustus, September, Oktober, mau nikah bulan November. Kalau mati laki berapa bulan Bu? Mati. Lakinya mati. 4 bulan 10 hari. Kalau 3 bulan itu ditinggal, berpisah. Maka 4 bulan 10 hari. Aduh, julung kelajuan Bu. 3 bulan masih, Bapak kayak panu penghulu ditunda. Lawas lah, ya 10 tahun lah. Lawasnya jangan, sawat buntu apa yang buntu, enggak buntu-buntu juga kan gitu. Hadangi 4 bulan 10 hari. Nah ini tadi kisahnya dulu kawan kawin pulang, ya loh, jantungan kan terkajut mati sidin. Dengki itu apa kata Al-Ghazali kalau saya baca kitab Ayyul Halad itu kan. Saya paling senang kitab Al-Ghazali, itu paling senang. Enak gimana? Oh ya, menyentuh ke hati. Ya, Al-Ghazali itu luar biasa. Itu apa kata Al-Ghazali? Setiap permusuhan, setiap permusuhan itu kullul adawati qad turji izalatu. Itu bisa hilang.
Kita nih ada masalah selisih paham nih pian nih. Mungkin pertama lawas kata bertamu, sombong banar jementang sugih. Pas bertamu selesai masalah kan gitu. Cair masalah silaturahim. Tapi yang tidak akan pernah hilang apa? Illa adawata man adaka an hasad, kecuali permusuhan karena kedengkian. Itu susah hilang. Kayak apa aja pian orang dengki itu, pian kawani, pian baiki, tetap aja membenci dua kita. Maka yang kedua kenapa jadi muncul? Karena persoalan dengki. Nah yang ketiga apa? Wala tanah bazu bil alqab. Tanabus, apa tanabus? Sama tadi, jangan, tapi kalau ada wazan tafa'ala itu biasanya itu lebih condong diingatkan Tuhan, biasa akan saling balas membalas. Bersesambatan, jangan bersesambatan. Dulu ramai ya, cebong, kadron, gitu kan macam-macam. Itu biasa balas-balasan. Genut, kos misalnya kan. Jangan bilang mentang laki awaknya ganal lalu dipanggil, kulkas 2 pintu, jangan. Dibalasnya nanti ya. Jangan bersesambatan. Kenapa? Karena tanabus itu biasa memberi gelar-gelar yang tidak baik. Nah maka itulah tadi kata Ustadz Ahmad tadi, orang muslim itu apa? Man salimal muslimun, yang selamat orang Islam yang lain, kaum muslimin itu dengan min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Artinya apa? Artinya orang Islam itu dia tidak akan menyakitin dengan lisan dan tidak akan menyakitin dengan tangan. Yang paling berat itu apa? Lisan. Ini lisan lidah nih, lidah kecil bentuknya, halus, tapi ternyata wow, itu kalau udah bicara sampai nusuk ya, dan ini yang paling membahayakan. Nah, ibu hadirat yang dirahmati Allah, barangkali itu yang 3 diksi yang mungkin selalu kita pelihara, jangan sampai mencela, mengolok, merasa dia hebat, dengki dan sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini memang betul-betul bagaimana cara kita menjaga hati kita juga Ustadz ya. Jangan mengolok-olok, jangan mencela, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Masya Allah, ini penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga Ustadz lah. Dan lain sebagainya, Masya Allah. Baik ibu-ibu, kita masuk sesi tanya jawab, siap Bu ya. Siapa yang ingin bertanya Ibu, silakan angkat tangan Bu. Yang ingin bertanya, Masya Allah. Wah ini banyak nih pertanyaan Ustadz hari ini Ustadz. Baik, ulun tujukan dulu yang pertama ke Ibu yang di depan, silakan Ibu. Silakan bertanya, mikrofonnya digunakan. Perkenalkan namanya, dari mana dan pertanyaannya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia dari Majelis Ihya Ulumuddin. Pak Ustadz, izin bertanya, kenapa sih sekarang ini banyak orang yang suka bercanda yang menyakiti orang tetapi dianggap hal yang biasa saja, padahal itu kan termasuk bulian. Dan bagaimana dengan tanggapan Islam saat ini? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Sofiah tadi Bu ya. Baik, silakan Bunda, satu pertanyaan lagi barangkali, silakan. Oh ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wai Masyani dari Majelis Taklim Ihya Ulumuddin. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita bisa membela diri dari perundungan tanpa membalas dengan cara yang sama, tapi tetap sesuai dengan agama Islam. Baik, Masya Allah. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah, dan insya Allah akan dijawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati.
Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Masya Allah pemirsa, senang sekali kita berada kembali di acara ini yang mana kita sudah mendengarkan 2 tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama tadi Ustadz Ahmad dan yang kedua dari Ustadz Husaini berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu Islam melarang bullying atau perundungan. Begitu banyak terjadi dalam masyarakat kita, bahkan bukan cuma masyarakat umum, keluarga, tetangga, teman dan lain sebagainya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok, kemudian mencela, merasa paling benar, merasa paling hebat dan lain sebagainya. Dan inilah pentingnya mengapa kita perlu membahas topik ini, Masya Allah. Baik bunda-bunda semua, tadi kita sudah mendengarkan bunda ya, berkaitan dengan betapa pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, kata guru kita tadi berkenaan dengan apa? Agar kita tidak mencela sesama. Apalagi tadi di awal Ustadz Ahmad juga menekankan, jangankan orang, jangankan manusia, makanan pun juga nggak boleh. Kalau manusia kata Ustadz Ahmad tadi, ini sudah berarti bukan cuma mencela manusianya, tapi juga mencela penciptanya, subhanallah. Kadang-kadang kita suka nggak sadar bunda ya. Nah kemudian tadi Ustadz Husaini juga banyak sekali sudah menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga hati kita, agar apa? Agar kita tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat, Masya Allah. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bunda, ulun tes dulu semangatnya. Hari yang berkah, Masya Allah. Baik, yang pertama kita tujukan kepada Ustadz Ahmad, ini pertanyaan dari Bunda Sofia. Kenapa sih Ustadz sekarang banyak orang yang menganggap bercanda yang menyakitkan itu hal yang biasa? Wah ini luar biasa ini. Kadang-kadang suka bercanda tapi berlebihan Ustadz. Jadi mulut kita ini kayaknya biasa aja, tapi ternyata orang tersinggung. Wah ini yang hati-hati sekali. Ini bagaimana ini Ustadz? Padahal kadang-kadang itu termasuk bullying, itu termasuk perundungan. Bagaimana Islam memandang hal ini Ustadz Ahmad? Silahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah. Kenapa? Jadi sudah hal biasa, sudah tren, ngomongnya, bicaranya udah biasa. Padahal menyakiti orang lain, itu karena kebiasaan. Satu, yang kedua karena kurangnya ilmu agama. Karena orang-orang soleh, orang ulama kita, mereka lebih banyak diam dibandingkan bicara. Bicara tapi manfaat, boleh. Tapi kalau bicaranya nyakitin orang, ganggu orang, hina orang, caci orang, ya udah itu dosa semuanya. Makanya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Muhammad Khalifatul Ula yang pertama, beliau itu sering ngunyah batu di mulutnya. Kata sahabat, wahai Abu Bakar, kenapa itu batu? Ini mencegah aku bicara yang tidak baik. Dan karena ini juga aku banyak tergelincir. Sampai seperti itunya sahabat dan mertuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Bu, jangan bicara lagi di sosmed. Makanya dosa di mulut udah kita bicarakan. Kadang sekarang dosa di tangan. Ngetik, post, kirim sana. Padahal isinya cacian, isinya fitnah, isinya macam-macam. Sekarang bukan di mulut lagi, di tangan pun bisa menjadi dosa. Makanya gak heran dulu 2 orang bisa gibah, sekarang 1 orang pun bisa gibah. Udah zamannya udah beda. Makanya Islam mengajarkan kita lebih baik diam dibandingkan bicara yang tidak manfaat atau bicara yang menyakiti orang lain. Bilanya gak bisa ngasih orang manfaat, jangan nyakitin orang. Bila gak bisa memberikan orang yang terbaik, jangan ganggu orang. Ya, tapi karena udah kebiasaan ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini rubah. Kenapa? Bukan daripada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma tuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai seksama sebagaimana mencintai dirinya. Bila kita enggak suka nyakitin orang, kita enggak suka disakitin orang, jangan nyakitin orang. Kita enggak suka dihina orang, jangan menghina orang. Ya bercerminlah kita. Aku bicara menyenangkan orang lain, silahkan. Aku bicara
candain orang lain, tapi ada sedikit ngejek. Ini yang tidak diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bercanda, Nabi Muhammad guyon, tetapi guyonnya benar, gak dusta, gak nyakitin orang, gak ganggu orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga mulut, jaga bicara kita, dan jaga tangan kita. Wallahu alam. Jaga mulut, jaga tangan, apalagi di media sosial Ustadz ya, banyak biasanya kita buka-buka komentar Bu. Ulun tuh dengan kekawanan biasa Bu kalau melihat komentar netizen, pedas-pedas Masya Allah. Luar biasa Bu ya, inggih. Nah apalagi kalau dalam kehidupan bermasyarakat kita berteman biasanya kalau sudah ada teman yang bercanda kemudian kita tersinggung malah dia yang kamu ini penyinggungan jar, waduh susah sekali nih Ustadz, Masya Allah. Nah inilah pentingnya bagaimana kita belajar menata lisan kita dan menata hati serta tangan kita, Masya Allah. Baik, kita masuk pertanyaan yang kedua yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Husaini. Ini dari Bunda Uwai Masyani. Bagaimana kita bisa membela diri nih Ustadz dari perundungan tanpa membalas dengan cara yang sama dan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kadang-kadang maaf Bunda, ada orang yang marah lalu balas marah ke orang yang marahin tadi. Ada yang nampar, balas nampar. Wah ini gimana ini ya? Padahal Islam belum tentu mengajarkan seperti itu. Coba kita belajar dari apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Husaini. Ini bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik, luar biasa pertanyaan yang Masya Allah, ini pertanyaan yang biasa selalu ada di kalangan kita, bully membuli ini. Jangankan kita, Nabi itu paling sering dibully. Paling sering itu Nabi yang dibully. Lagi sujud, lagi ini, diambil kotoran unta sama usus-ususnya masih dengan darah-darahnya diletakkan di kepala Nabi. Sampai Fatimah ya datang bantuin Nabi bersihin badan Nabi dari kotoran unta. Apa yang dilakukan Nabi? Tapi enggak ngebalas. Karena membalas itu justru sama. Apa bedanya kita dengan pembuli tadi? Nabi diludahin. Itu kan masih ramai terkenal bagaimana Nabi diludahin, lewat diludahin, Nabi lewat diludahin. Sampai yang ngeludahin itu enggak ada lagi. Bukan enggak ada kenapa-napa, sakit. Lewat Nabi enggak ada yang ngeludahin, cari mana nih? Malah dicari Nabi yang ngeludahin. Masih pengen diludahin atau gimana? Yang jelas gini, Nabi nanya di mana yang ngeludahin, sakit. Justru Nabi balas dengan apa? Nabi datangin, Nabi elangin. Sampai yang ngeludahin ketakutan. Kan Nabi itu kalau bicara jago. Siapa yang bisa ngalahin Nabi? Ya, selevel Abu Jahal saja bisa dikalahkan Nabi. Abu Jahal itu kan kalau kita baca di beberapa riwayat itu badannya besar. Itu cuma Abu Jahal, Umar bin Hisham itu badan besar, kekar, jawarannya di Quraisy. Beliau kalau naik kuda itu konon katanya cuma dengan enggak lompat, jadi badannya tinggi. Itu dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Takut dengan Nabi Muhammad, lalu wah Muhammad kok ngapain kamu kesini? Kata Nabi, aku tadi cari kamu, biasa yang ngeludahin, ternyata sakit, dibawain ini. Dia merasa malu ya Muhammad, aku ngeludahin kamu, aku yang selalu ngebully kan bahasanya gitu. Padahal ya Muhammad aku disuruh juga diupah. Upahnya gini belum bayar aja, hutang juga upahnya. Malah engkau duluan yang datang. Nabi pernah dilemparkan di Taif itu ibu. Ya kan di Taif dilemparkan sampai di satu tempat oleh Jibril datang, ya Muhammad maukah kau kulemparkan gunung Uhud dan lengkupin mereka. Itu jakannya ulun ditawarin, julun. Matiin sana. Itu kalau ulun. Nabi enggak. Kenapa? Nabi sudah punya istilahnya. Jadi pertama gimana caranya? Udah sabar dulu. Tuhan maha mengetahui. Yang kedua apa? Doain. Nabi malah doain. Kemudian ya kalau itu Ustaz kita dibully terus. Bukan gitu deh. Kita juga punya, artinya gini. Saya ingat dulu bapak saya kecil dulu. Kalau saya dibully, anak-anak kan biasa suka dibully. Ya, saya punya huruf yang kehilangan, gitu kan hilang tuh, itu dibully, atau biasa dihina, karena saya orang Halabiu. Bapak saya jangan pulang kalau enggak sampai, artinya bapak saya ngajarnya apa? Kelahi sana. Itu kecil, saya diajarkan jangan mengalah. Kenapa jangan mengalah? Karena saya kecil diajarkan harus pemberani.
nggak boleh takut. Tapi setelah SMP, bapak saya bilang memaafkan itu lebih baik daripada berkelahi. Kecil memang disuruh bapak saya lawan, tapi setelah besar disuruh maafkan lebih baik. Maka maafkan, kemudian doakan, bersabar, insya Allah dia yang mengebuli kita balik akan baik kita. Saya kira itu Bunda ya. Wah, ini PR kita bersama ini ya, Masya Allah. Artinya memaafkan tentu lebih baik meskipun kadang-kadang gak mudah Bunda ya. Tapi inilah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana agar hati kita lebih lapang, pikiran kita lebih tenang. Barangkali ada orang-orang di luar sana yang berlaku hal-hal yang tidak kita inginkan, memaafkan itu lebih baik kata Ustaz Husaini. Masya Allah. Baik, langsung saja, masih ada waktu 2 pertanyaan. Silahkan kepada bunda-bunda yang bertanya, boleh angkat tangan Bunda. Oh, Masya Allah, semangat ini Bunda. Ini yang di belakang boleh? Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Rusmini. Yang saya tanyakan Ustadz, seringkali pelaku bullying justru punya pengaruh besar seperti jadi anak populer. Apa yang Islam ajarkan tentang kekuasaan dan menyalahgunakannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barak. Ini luar biasa ini pertanyaannya ya. Dari Ibu Hajah Rusmini tadi Ibu ya. Oke. Silakan satu pertanyaan lagi Bunda yang di depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang terhormat, nama saya Hajah Nurlelawati. Yang akan saya tanyakan di sini yaitu bagaimana seandainya kita pernah jadi pelaku bullying dan kita ingin bertobat, bagaimana cara menurut pandangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ini menarik sekali pertanyaannya ya. Tadi yang pertama tadi dari Ibu Hajah Rusmini kita tujukan kepada Ustadz Ahmad untuk menanggapinya. Seringkali Ustadz pelaku bullying ini justru orang-orang yang punya pengaruh. Seperti jadi anak yang populer begitu ya. Apa yang Islam ajarkan tentang kekuasaan dan menyalahgunakannya. Seperti itu. Silakan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Kenapa dia jadi populer? Dia jadi ikutan. Karena bullyingnya yang hinaannya itu bikin candaan, jadi orang senang dengan dia. Padahal itu bukan daripada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain takut karena bila dia ejek, dia hina, yang lain juga dikena hina juga. Makanya dia lebih terpopuler, lebih disegan dengan hinaannya itu yang buat mereka takut dengan celaannya tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengingat sesuatu apapun yang pernah disakiti kepada beliau. Ikrimah, anaknya Abu Jahal, musuh besarnya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Rasulullah mengingatnya. Tidak pernah Rasulullah, ayah kamu seperti ini, ayah kamu mengganggu, tidak pernah. Tidak pernah diingat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, janganlah kalian berteman dengan orang yang suka mencaci. Karena kalian suatu saat akan dicacinya juga. Suatu saat kalian akan dihinanya juga. Kenapa? Ya itu karena udah kebiasaan. Udah mungkin darah daging dia ya. Karena itu yang membuat dia ramai. Oleh karena itu jangan sampai kita tatkala dihina orang, dicaci orang, jangan tersinggung. Kenapa? Karena hinaan orang, celaan orang itu tidak mengurangi harta kita, tidak mengurangi duit kita, enggak. Cuma perasaan kita sakit. Ya di situ yang perlu kita obati. Hinaan manusia tidak ada manfaat. Tidak ada mudarat, pujian, hinaan bagi orang soleh sama, nggak ada beda, nggak ada manfaatnya. Tetapi Allah yang berkat, yang berfirman, yang mengatakan itu yang lebih kita perhatikan. Nah, jadi hinaan ejekan orang jangan dihiraukan. Masuk kanan, keluar kiri, udah, nggak usah masukin ke hati. Tambah rusak nih hati kita. Ngapain juga kita mikirin? Terus gimana? Biarin. Karena hinaan, fitnahan, bilang gak benar, hilang dengan sendirinya. Tapi kalau emang benar kelakuan kita gitu, dasar perbuatan kita gitu, ya udah,
Enaknya kita kelakuannya seperti itu. Ya, jadi gimana caranya Islam untuk mendekengnya supaya jangan dia populer, jangan temanin. Jangan kita bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena ini akan menyangkut saut paut kita. Ya, kita nggak ikut nih ngomong bulian, tetapi kita, oh iya rame-rame, kita sama dapat dosanya. Kita sama dapat dosa hal tersebut. Jadi jauhi daripada orang-orang yang suka mencaci menghina sesama kita semua. Terima kasih. Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad. Padahal tentang kekuasaan, Islam ini mengajarkan kita begitu kekuasaan harusnya membawa kebaikan begitu Bunda ya. Tapi justru ada orang-orang di luaran sana yang justru menyalahgunakan kekuasaan itu dengan cara membuli tadi, dengan cara mengolok-olok orang lain dan sebagainya. Masya Allah. Saya jadi teringat ini Ustadz, ada satu buku yang ditulis oleh Michael Hart kalau tidak salah itu, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dari 100 itu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, ini luar biasa sekali ini bukunya. Kenapa? Karena berarti kita belajar dari Nabi, Ustadz ya, bahwa dengan kekuasaan untuk bisa berpengaruh itu ilmu juga bisa, wibawa kita sebagai orang yang bijaksana, barangkali seperti itu, Masya Allah. Baik, langsung saja kita menyambung pertanyaan keempat. Kalau kita pernah jadi pelaku bullying, wah ini menarik sekali, ini pertanyaan dari Bunda Laila. Bagaimana cara bertaubatnya di dalam Islam? Kadang-kadang suka nggak sadar ternyata bukan cuma dibully tapi juga ikut membuli, Masya Allah. Ini bagaimana cara bertaubatnya nih Ustadz? Silahkan Ustadz Husaini. Baik, terima kasih, pertanyaan luar biasa Bunda ya. Pernah jadi pelaku pembuli, bagaimana cara bertaubat? Tentu kata Ustadz Ahmad yang di awal tadi, satu kita menyesali dulu akibat perbuatan bullying kemarin. Yang kedua, kita juga tak hanya istighfar saja. Dengan Tuhan kita minta ampun, tapi tak hanya itu, minta maaf. Kenapa? Dosa dengan manusia, minta maaf ya. Dan kadang-kadang bully juga, ini hati-hati juga kalau di rumah. Kenapa anak-anak kita membuli? Karena mungkin di rumah tangga. Makanya bullying itu jangan langsung kita apa istilahnya kecam, marah, kita hina juga yang membuli. Jangan dulu, mungkin dia di rumah tangga mencontoh bapaknya, ibunya saling bully, anak-anaknya juga dibully. Jadi anak itu berapapun kita bilang, nak jangan bohong, nak jangan bohong, nak jangan bohong. Acil aluh datang, nak mama ikan mana? Ujang mama, acil aluhai mama kadeda. Nah ini udah ngajarin kita. Anak itu nggak perlu diajarkan dengan lisannya tapi perbuatan. Lihat bapaknya bertengkar, lihat anaknya dimaki-maki, maka minta maaf ya, minta maaf. Istighfar itu perlu, minta ampun itu perlu. Tapi minta maaf itu juga terutama sama suami. Kita mungkin membuli suami ya, membuli anak-anak kita. Nak dapat berapa tadi di rapotmu misalnya sekolah misalnya, dapat ini, dimarahin. Jangan langsung dimarahin. Ikam bang gak ada banyak belajar, coba buka buku. Jangan anak balas kan, nak pian taulah Acilisa, kada tahu pian buka HP abah. Nah, ini kan dibalas anaknya, saling balas nantinya. Nah, supaya jangan terjadi begitu, jangan kita maki anak kita. Biar berikan terus motivasi. Dan yang keempat, jangan diulang. Udah kita minta maaf, jangan diulang lagi. Maka insya Allah kalau ini kita jalankan, bersih kita, insya Allah anak-anak kita juga bukan anak pembuli. Karena bullying itu tadi dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Karena udah terlanjur dari semua lini, ya di rumah tangga, ya di sekolah, di mana-mana ramai dianggap biasa, candaan-candaan. Padahal candaan itu nyakitin tadi, ya gitu Bunda ya. Itu candaan dianggap canda, padahal nyakitin, ya gitu Bunda ya. Baik, si burung elang terbang ke angkasa, cakep ya, atau Jamil. Sang nelayan pergi dengan sampan. Bullying jangan dianggap biasa, sebab itulah tipu daya setan. Ya. Sungai Kalayan, sungainya Barasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali.
Tanggapan dari Ustadz Husaini menutup acara kita pada kesempatan ini, seringkali pemirsa kita tidak sadar menjadi orang-orang yang bahkan mulut kita atau bahkan hati kita bisa mencela orang lain. Nah inilah pentingnya topik hari ini kita bicarakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadikan kita hamba Allah yang mulia agar kita mampu menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita termasuk orang-orang yang kita cinta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukan hati. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Pada hari yang berkah ini kami memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau berikan. Jadikanlah hari yang berkah ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami di hari ini. Ya Allah, jadikanlah juga anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, sehat jasmani dan sehat rohani, serta dijauhkan dari bullying dan perundungan. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Lindungilah ya Allah kami dari segala fitnah, dari segala bullying dan perundungan yang tidak Engkau ridhoi. Bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang tua yang mampu memberikan contoh, memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami, serta mampu membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.